Oke, ketemu lagi. Aku mau ngelanjutin ngebacain buku Notes Left Behind. Hari yang ke-168 Mei. Setiap malam aku membersihkan map sekolah Elena untuk menarik 2 helai catatan dari Elena yang berbunyi, "Aku sayang kalian, Mom, Dad, Gracie." Aku menemukan kalimat itu di belakang lembar kerjanya dan pada kartu yang digunting dengan cermat berbentuk hati. Baru-baru ini dengan bertambahnya kedekatannya kepada Mom dan Dad ketika mengerjakan tugas-tugas paling sederhana, ia menjadi lebih berterima kasih karena bantuan kami. Setiap kali ia membuat tanda buang air, aku mendekat untuk mengangkatnya. Ia tersenyum malu. Ketika ia meminta mainan atau makanan kelimanya, ia memberi tanda, "Aku sayang kamu." Ketika aku menggendongnya ke mobil untuk pergi ke sekolah, aku menerima ciuman tanpa akhir sebagai ungkapan terima kasih. Elena adalah gadis mandiri. Ia sekarang sangat sadar akan keterbatasannya dalam mengendalikan segalanya dalam hidupnya. Namun, ia tidak merasa jengkel karena ia memerlukan bantuan hanya untuk mengerjakan hal-hal kecil pada mainannya. Ia selalu cepat mengatakan terima kasihnya. Hari ini Elena duduk di belakang Kate ketika Kate berbicara padaku tentang janji pemeriksaan kesehatannya yang akan datang. Elena diam-diam memberiku tanda, "Aku cinta kau," dengan seulas senyuman lebar pada wajahnya, dan aku membalasnya sama lebarnya. Kate menatap Elena lalu aku, kemudian bertanya apa yang sedang kami senyumkan. Elena hanya tersenyum kembali padanya dan menggulung matanya ke langit-langit, senang karena bisa menggoda Daddy. Pada hari yang memperlihatkan kemajuan sedikit seperti beberapa langkah tambahan, secara spontan menggunakan tangan kanannya atau bahkan menggunakan lidahnya untuk menjilat ujung mulutnya, merupakan perkembangan hebat. Bagi kami, Kami sangat gembira karena ia terus membaik ketika kami mengurangi dosis steroid sedikit demi sedikit. Di samping hari-hari muram, terapi, dan tugas-tugas harian sederhana, Elena tetap merupakan gadis kecil penyayang yang penuh perhatian. Aku menghitung mundur hari-hari kami dapat menghentikan pemberian steroid padanya. Suaranya akan kembali dan kami akan memiliki kesempatan untuk mengucapkan perasaan kami. Sebelum tiba saat itu, aku akan mencatat dan menempelkannya pada tas kerjaku sebagai dosis kebahagiaan ketika ia berada di sekolah dan menikmati setiap ciuman dan senyumannya. Hari yang ke-162, 10 Maret. Elena adalah seorang pengarang. Dengan membaca 2 buah buku dalam sehari, kupikir ia akan segera mengalahkan pengarang-pengarang lainnya. Namun guru taman kanak-kanak Elena berpendapat bahwa Elena harus menulis lebih banyak fiksi daripada non-fiksi dan buku-buku petunjuk. Tampaknya murid-murid taman kanak-kanak sekarang memerlukan keahlian menulis. Banyak yang sudah berubah sejak aku meninggalkan bangku taman kanak-kanak. Dulu aku mencoret-coret dengan krayon di atas kertas konstruksi dan kembali untuk makan pasta. Tentu saja, kukira segala pasta yang kumakan membuatku tidak dapat menulis prosa. Namun aku bertanya-tanya mungkin seorang jurnalis akan muncul sebentar lagi. Namun, Elena bertekad untuk mengatasi masalah ini dengan memulainya pagi ini pada waktu sarapan. Judulnya adalah How to be a Kindergartner. Buku itu untuk adiknya. Brooke dan aku baru-baru ini mengetahui bahwa usia Gracie kurang 15 hari untuk dapat mendaftar masuk ke taman kanak-kanak tahun ini. Kami selalu bangga karena menjadi orang tua yang terlalu agresif, mendorong putri-putri kami untuk mendahului teman-temannya. Namun kami telah memutuskan bahwa Gracie sudah siap masuk sekolah. Kukira Elena setuju. Maka di tengah diskusi kami, Elena mengerti bahwa Gracie akan masuk ke taman kanak-kanak sehingga ia percaya bahwa bukunya akan menjadi buku petunjuk bagi Gracie.
Lalu berbekal buku pelajaran yang baru, ia memutuskan untuk melatih Gracie dengan cara yang lebih lembut tentang tata cara di taman kanak-kanak. Jadi ia memulai halaman pertamanya dengan sebuah hati. Ia memutuskan untuk memperlihatkannya pada Gracie tata caranya. Pertama-tama, ia mengharuskan Gracie untuk membiasakan diri dengan duduk di atas permadani. Di sanalah setiap murid taman kanak-kanak yang baik harus memulai harinya, duduk bersila dan tenang ketika mulai berbagi. Seolah akan membantu menggambarkan maksudnya, ia melanjutkan dengan gambar rinci permadani persegi, lengkap dengan tanda untuk memastikan tempat duduk Gracie di depan ruangan itu. Menurutmu, apakah Elena mengetahui kepribadian Gracie yang tidak kami ketahui? Pada halaman kedua, Elena mungkin akan membutuhkan denah ruangan sehingga dapat mengerti dengan lebih baik gedung sekolah dasar itu. Ada 3 area sekolah, yakni puncak, atap hitam, dan tempat bermain di bawah. Disinilah tempat mereka beristirahat, dan ia pun berusaha keras untuk tidak saja menuliskan area-area itu, ia pun menggambarkan sebuah diagram untuk membantu Gracie mengerti bagaimana area-area itu saling terhubung. Halaman 30, kukira kami harus melewati sehelai halaman. Mungkin Elena memang sengaja mengosongkannya karena ia akan mengisinya nanti. Halaman keempat untuk jadwal taman kanak-kanak yang rumit. Kau tidak saja harus memperhatikan kebiasaan duduk bersila di atas permadani, tapi juga harus menyeimbangkan pelajaran-pelajaran seni, olahraga, musik bagiku belum bisa mengeja, dan libre, perpustakaan dalam bahasa Spanyol. Halaman 5 berisi petunjuk-petunjuk sederhana. Be kid in cafeteria, maksudnya tenang. Tentang kafetaria, kukira semua guru akan bangga dengan pelajaran itu, walau mereka sesungguhnya berharap anak-anak itu akan tenang di lebih banyak tempat, bukan hanya di kafetaria. Halaman 6 adalah halaman yang paling penting. Walau dengan suara yang terbatas, ini adalah topik yang ditulis dengan susah payah. 10 menit kemudian ia masih memberi petunjuk kepada Gracie, kali ini tentang Razzle Dazzle, gelar kehormatan yang paling penting yang diberikan hanya kepada anak istimewa setiap hari. Tanggung jawabnya tanpa akhir, hak-hak istimewanya diidamkan, dan penghormatan hariannya melegenda. Ia adalah pemimpin, pemilih kata kunci, dan peramal cuaca. Yang terbaik adalah gelar itu hanya akan diberikan setiap 21 hari. Jumlah murid TK di kelasnya itu adalah 21. Pelajaran Elena bagi Gracie sederhana. Kau harus razzle dazzle. Siapa tahu kau akan mendapatkan sebuah lagu dengan judul sesuai dengan namamu. Namanya Elena, ia bagaikan mentari. Razzle dazzle atau sukacitanya baru saja mulai. Razzle dazzle gemerlap bercahaya. Razzle dazzle gemerlap bercahaya. Lalu percayalah padaku, begitu anakmu menjadi razzle dazzle, 1 kali saja kau akan mengenal lagu itu. Elena menyanyikannya di sepanjang perjalanan pulang. Halaman 7 sederhana, tidak ada kata-kata, hanya sebuah gambar Gracie dan seluruh calon teman-temannya di taman kanak-kanak. Halaman 8 kosong, kukira ia menyisakan satu lagi halaman kosong untuk diisinya kemudian. Halaman 9 berisi tentang kalender. Setiap razzle dazzle harus bisa membaca kalender untuk mengetahui berita dan musim. Elena nanti akan mengajari Gracie hal-hal penting tentang gunanya kalender seperti yang ditunjukkan pada diagram yang sangat rinci yang dilanjutkan pada halaman ke-10. Halaman 11 semua tentang sikap smile Gracie. Tampaknya bujukan mom dan dad yang tanpa akhir bagi Elena untuk selalu tersenyum walau dosis steroid membuatnya tulisannya smile, bukan smile. Elena untuk selalu tersenyum walau dosis steroid membuatnya merasa tidak nyaman, akhirnya berdampak
juga. Halaman 12 tentang segala yang penting. Hal-hal ini selalu menjadi kesenangan Elena. Lagi pula ini karena ia harus menulis buku karya non-fiksi yang ia sukai. Sekarang adalah gilirannya untuk menularkan hal itu kepada Gracie. Menulis, membaca, mempelajari kata, teka-teki, dan matematika pilihannya tanpa batas. Halaman 13 dipersembahkan bagi Gracie. Have a great time at night, Granny. Bersenang-senang di taman kanak-kanak. Granny. Halaman 14, dengan sebuah misi untuk sopanlah kepada gurumu. Seperti juga Elena, aku tidak ragu Gracie akan menjadi kesayangan guru-gurunya. Halaman 15 dan 16 berisi tentang kebaikan taman kanak-kanak. Pertama, ia menulis bahwa di taman kanak-kanak kau memiliki buku puisi. Kemudian ia menulis peran dan kegiatan khusus seperti tamu khusus dan acara-acara khusus. Halaman 17 dan 18 kesimpulan pengalaman Elena selama belajar di taman kanak-kanak. Dengan kami senang sekali di sana dan taman kanak-kanak senang sekali. Dengan ejaan yang masih belum benar. Ketika Elena selesai membacakan bukunya, Gracie sudah bersiap dengan tas sekolahnya. Bagi Elena, taman kanak-kanak sangat menyenangkan sehingga ia tidak dapat membayangkan di mana lagi ia dapat merasa begitu gembira. Baginya sekolahnya memberikan pengalaman baru, teman-teman baru, dan rutinitas yang sangat ia butuhkan sekarang ini. Ia selalu ingin menjadi guru dan sekarang ia menjadi seorang pembimbing. Untunglah Gracie mampu belajar dengan cepat. Hari yang ke-164, 12 Mei. Untuk hari ibu, gadis-gadis itu menghadiahi Brooke tomat. Ya, bukan tomat tepatnya, tetapi tanaman tomat. Lalu mereka pun tidak benar-benar memberikannya pada Brooke. Aku membelikan Brooke sebatang pohon tomat melalui internet yang seperti ditanamkan ibuku untukku. Oh, itu bukan benar-benar ideku. Brooke mengirimiku email minggu lalu dan memintaku membeli penanam terbalik untuk tomat sebagai hadiah hari ibu untuknya. Melalui email itu, ia pun mengatakan harganya dan kapan waktu pembeliannya yang tepat untuk memastikan pengiriman tepat waktu. Kemudian ketika aku memang lupa, ia mengirimiku email peringatan. Aku menyalahkan gadis-gadisku. Lagi pula, ini kan untuk ibu mereka, jadi seharusnya mereka lah yang memesan melalui internet kan. Nah, kami sekarang berbaris ke kebun dengan mengenakan sepatu olahraga kami yang menjadi berlumpur, kaos kaki berlumpur, mengusap alis berlumpur kami dan berusaha sekuatnya mencari tempat untuk menanamnya. Benar-benar waktu yang kami lewatkan dengan sangat baik. Aku sadar bahwa ternyata aku belum tahu apa arti hari ibu sesungguhnya. Lagi pula untuk hadiah hari ibu, Brooke meminta tomat. Padahal ia tidak suka tomat. Jadi mengapa ia ingin tomat? Sederhana, tomat itu untuk putri-putri kami. Ibuku memiliki pohon tomat di rumahnya. Dan gadis-gadis kami senang sekali memetiki tomat masaknya langsung dari sulur-sulurnya dan langsung mereka masukkan ke dalam mulut mereka. Kadang-kadang mereka benar-benar duduk di beranda menunggu tomat-tomat itu berubah menjadi merah sehingga mereka bisa memakannya. Sekarang tentu saja hal itu tidak akan terjadi, jadi kadang-kadang mereka mau juga memakan yang hijau. Gracie lebih sering melakukannya, ia tidak pernah bersabar. Elena sebaliknya, ia akan menunggu dengan sabar hingga tomat itu sempurna, tetapi dengan adanya Gracie di dekatnya, pilihannya menjadi terbatas. Pada hari kita menghormati ibu kita dengan menghadiahi mereka dengan hadiah yang mungkin mereka dapat bayangkan. Brooke hanya memikirkan gadis-gadisnya, tidak meminta pedicure atau perawatan wajah. Bagi Brooke cukup meminta sebatang tanaman makanan yang paling dibencinya. Ketika itulah aku sadar betapa beruntungnya kami. Tidak saja Brooke memiliki putri-putri kami, tetapi ia juga tahu bahwa suaminya nyaris tidak pernah membeli apapun dengan benar. Ia bahkan mengirimkan peringatan pada suaminya. Betapa beruntungnya kami semua. Tidak ada kartu ucapan sarapan di tempat tidur, hanya tomat. Akhirnya aku sadar mengapa Brooke melakukannya untuk senyuman. Lupakan kartu ucapan dan pedicure seolah senyuman lebih dari segalanya, walau berikut biji tomat di dalamnya. Penanaman tanaman tomat adalah cara menyenangkan gadis-gadis kami
dan mengembangkan senyuman mereka. Mungkin ia tidak sebegitu egoisnya. Tidak. Mungkin ia memang tidak egois, tetapi senyuman itu semuanya untuk Brooke. Hari yang ke-165, 13 Mei. Mereka mengatakan bahwa dunia selalu tampak lebih baik jika dilihat dari balik kacamata merah muda. Sekarang aku tahu maknanya. Dalam perjalanan pulang dari taman hiburan malam itu, Elena mengenakan kacamata merah mudanya dan mengerang kegirangan. Setelah 10 menit memberi syarat, kami akhirnya mengerti bahwa dengan kacamatanya itu ia dapat melihat dengan jelas, tidak ganda. Salah satu dari gejala GIPG adalah penglihatan ganda. Sebagai akibat dari ketidakmampuan menggerakkan mata kirinya. Ketika hal itu terjadi pada awal Maret, Elena akan melihat ganda ketika ia berbaring telentang atau ketika ia melihat ke kanan. Perlahan-lahan mata kirinya menjadi semakin lumpuh hingga kira-kira sebulan yang lalu. Ketika itu penglihatan ganda menjadi gejala permanen. Tetapi sekarang dengan bantuan dari kacamata merah muda tampaknya semuanya sembuh. Jadi dalam perjalanan pulang ia meneriakkan tanda-tanda mobil dan warna seolah ia baru pertama kali melihat itu semua. Tetapi ketika kami terus berjalan ia akhirnya terdiam, membuka kacamatanya dan melemparkannya ke lantai. Secepat perginya penglihatan ganda itu pun kembali. Kegembiraan itu pun berakhir. Kacamata merah muda bukanlah solusi permanen. Hari ini adalah hari untuk pergi ke Menara Eiffel. Jika kau mengikuti daftar keinginan Elena, kau akan tahu bahwa ini adalah keinginan. Yah, lebih dari sekadar restoran biasa. 165 hari yang lalu, setelah menerima berita bahwa Elena mungkin hanya hidup 135 hari. Ketika itu Elena dan aku tidak tidur sepanjang malam di rumah dan membicarakan apa yang diinginkannya setelah keluar dari rumah sakit. Ia hanya tahu sedikit tentang daftar ini atau keinginanku untuk memberikan semua yang terdaftar di sana. Keinginan nomor 2 yaitu mengunjungi Menara Eiffel, tetapi bukan Menara Eiffel di Paris, namun yang ada di taman hiburan di sebelah utara rumah kami. Setelah selama 6 tahun selalu melewatinya ketika pergi ke rumah Grandma, ia selalu ingin tahu bagaimana rasanya melihat ke sekeliling dari atas sana. Jadi hari ini dengan langit bersih dan suhu 22 derajat Celcius, kami akhirnya pergi ke taman itu untuk naik ke menara itu. Tentu saja pegawai taman itu begitu mengetahui keadaan dan keinginan Elena memberikan beberapa lembar tiket untuk itu. Kira-kira 1 jam setelah kami di taman itu dan setelah memenuhi keinginan Gracie untuk menumpangi beberapa tumpangan, kami akhirnya naik ke lift menuju puncak menara dan memarkir kursi rodanya di dekat dinding kaca ketika kami mendaki menara setinggi 354 kaki itu. Tetapi karena rasa takut akan ketinggian yang baru kami ketahui setelah ia sakit, Elena menjadi tidak terlalu bersemangat dan hanya ingin berada setidaknya 5 kaki saja. Hal itu tentu saja membatasi pandangannya ke arah cakrawala timur, barat, utara, dan selatan, namun dampaknya setara. Bagi Brooke dan aku, keberadaan kami di sana menyimbolkan kemenangan setelah melewati batas waktu 135 hari itu. Bagi Elena, ia harus terus mencari-cari rumah guru TK-nya. Tampaknya di sekolah, gurunya telah mengatakan padanya bahwa ia dapat melihat rumah dan anjing-anjingnya dari atas menara itu. Kami tidak menemukan rumah dengan 2 ekor anjing di halaman belakang rumah, tetapi setidaknya kami mempunyai pemandangan untuk dikenang. Tidak lama setelah itu tiba waktunya untuk masuk ke lift lagi. Hari ini kami membelakangi dinding kaca lift itu dan melanjutkan berjalan-jalan di taman itu. Dari sana kami menaiki ini dan itu dengan Gracie memimpin kami, cepat, lambat, terbalik atau scramble yang membuatmu pening. Tidak ada tunggangan yang terlalu liar bagi Gracie. Elena mencari kegiatan yang tidak terlalu keras dan lebih tenang, atau lebih suka melihat saja. Dengan Brooke dan aku bergantian secara sukarela menemani Gracie menunggang permainan yang parah di taman itu. Aku menyarankan Gracie untuk mengajak Mom mengendarai balok melalui jeram, sedangkan Mom mengusulkan Gracie untuk mengajakku bermain scramble yang membuat perut berputar. Kami pun melanjutkan berjalan-jalan di taman. Pemenangnya
Pemenangnya harus menemani Elena dan mencari tempat istirahat di bawah pohon yang tidak jauh. Walau Elena mengalami kemajuan luar biasa dalam 2 atau 3 hari, hari ini aku melihat adanya kemunduran. Jarinya tidak lagi dapat digerakkan seperti dulu, kaki kanannya kembali terseret. Bicaranya cadel dan napasnya berat. Aku mengatakan pada diriku sendiri di dalam hati bahwa itu hanya alergi. Kurang tidur atau kurang sinar matahari, tidak pernah mau mengakuinya bahwa hal itu mungkin saja disebabkan hal lainnya. Maka aku mencari alasan-alasan dan bahkan mencoba mengabaikan tanda-tanda itu. Namun kupikir aku tidak sendirian karena ketika aku kembali dari sebuah permainan bersama Gracie, Brock juga sedang menatap tungkai lunglainya dan memintanya untuk bernapas lambat-lambat saja. Dengan begitu banyak kemajuan dalam seminggu itu, kami tidak ingin melihat ia kembali seperti itu. Walau mungkin kami terlalu cemas, besok akan kami ketahui apa yang sebenarnya terjadi. Apakah itu karena kurang tidur dan kurang sinar matahari atau tumor? Tidak satu pun dari gejala-gejala itu memerlukan tindakan lebih lanjut. Namun semuanya membuat kami khawatir ketika bersiap untuk tidur. Namun seolah menyangkal keadaan itu, Brock dan aku tidak membicarakan gejala-gejala itu, padahal aku yakin kami berdua melihatnya. Hari ini adalah hari yang baik dan kupikir tidak satu pun dari kami yang ingin merusaknya. Dalam 3 hari Elena sekali lagi akan menjalani kemoterapi dan aku berdoa bahwa mereka akan menjanjikan hal yang sama dengan 2 minggu yang lalu ketika kami melihat kemajuannya untuk pertama kalinya. Dalam 1 bulan itu, hingga ketika itu kami masih melihatnya berjalan, berbicara, dan makan dengan antisipasi. Hanya orang tuanya yang dapat melihatnya. Malam ini kacamata merah muda hanya satu cara untuk melihat tanpa penglihatan ganda. Bagi Brock dan aku, kacamata itu adalah cara untuk melewatkan 1 hari lagi. Oke, hari yang ke-166 akan dilanjutkan di video selanjutnya. God bless you, love you all. Bye-bye.